Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Badim Kamtimas Bokoharjo, Rifka Mujadi. Di sini saya ada seorang pengusaha entah apa, nanti kita simak bersama-sama. Kita sapa dulu sama selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Ini mohon maaf, dengan siapa Pak? Dengan Husen. Oh, Pak Husen. Ya. Namanya Husen saja atau ada? Tidak ada. Namanya Husen saja. Pakai I apa? Pakai E. Oh, pakai E. Berarti Ya. singkat. Singkat. Nah, Pak Husen ini domisilinya di mana? Domisilinya sekarang di RT 12 Sanggrahan, Prambanan. Oh, di dekat pinggir jalan. Pinggir Jalan Raya Jogja Solo. Oh, pinggir jalan raya Jogja Solo. Kilometer 19. Nah, ini kok Pak Husen megang ban ini, usahanya apa ini Pak Husen? Ya, sebetulnya usahanya memang usaha ban bekas, Ban tapi juga bekas. ada ban baru. Oh, ban bekas, ban Ya, baru. menggeluti usaha ini sekitar dari tahun 99 setelah Krismon lah. Dan berarti sudah 20 berapa? 20 Wah, lebih. Wah, sudah Ya. master. Mungkin bisa berbagi tip seputar masalah ban. Jadi kadang saya pribadi itu mau mengetahui, oh ban ini kok bisa halus atau bisa ini kok ada kode-kode ini, bisa dijelaskan. Monggo Pak Husen. Yang pertama ini kalau untuk memilih kita pembelian sesuai dengan kantong, seandainya kita belum ada dana, Ya, dananya mepet, beli ban second lah. beli ban Beli second. ban second pertama yang harus diteliti itu ya kondisi ban tentunya. Kondisi Yang ban. pertama, kondisi ban ini tidak retak atau pecah-pecah. Karena kalau posisinya ini ban ini tidak retak, Tidak retak. karetnya. Jadi menandakan itu berarti ban itu masih muda tahunnya. Jadi untuk pertama langkah itu ya lihat kondisinya dulu. Kalau memang tidak retak, terus kita lihat berarti posisi samping. semua ya, yang dilihat itu semua. Semua harus dilihat semua. Oh ya. Terus kita lihat samping juga, jangan sampai ada yang pecah samping. Itu kita lihat. Jadi kalau memang kondisi luar sudah oke, Ya. terus umpamanya batikan atau kembangnya memang masih ori, kan ada juga yang sudah dibatik lagi. Cara Dibatik ulang. mengetahui kalau ban itu sudah dibatik atau belum itu bagaimana? Ya, cara mudah untuk mengenali ban ini orisinil atau memang sudah batikan ulang, itu kita bisa melihat tanda dari asli, tanda ban sini. Ada, ini namanya anggelan atau apa ini? Oh iya. Nah, ini juga, ini tanda memang masih asli. Oh iya iya. Jadi kalau sudah dibatik itu bedanya ini sudah hilang. Rata berarti ya. Rata, sudah rata. Terus bentuknya pun ini Tidak bisa rapi ya. Ini sedikit agak kinclong gitu lah. Oh, Karena baru di pisau itu. Kena pisau itu jadi berbeda. Kalau yang lama dengan yang baru agak mengkilap lah judulnya. Iya, Agak iya. mengkilap sininya, bekas batikannya itu. Terus tipe yang selanjutnya kalau memilih ban yang bekas itu ya, kalau kita memakai ban tubeless itu usahakan sininya. Nah, ini biasanya ada yang sobek-sobek. Oh, yang sobek seperti ini. Sobek seperti ini bisa mempengaruhi juga. Nggak bisa Nggak ya, bisa kempes ditunda. terus ya. Kebanyakan itu nanti kempes halus. Oh, Jadi kalau memang kita memakai ban tubeless, ininya harus utuh. Bagus. Di bagian heelnya Oh, harus namanya heel ini Pak Husen. namanya heel itu harus utuh. Kalau memang tubeless berbeda dengan kita pakai ban dalam. Kalau pakai ban dalam nggak apa-apa, ini nggak masalah. Nggak mempengaruhi. Nggak mempengaruhi. Jadi kalau tubeless kita harus seleksi sininya dulu biar rata. Jangan sampai luka. Kalau luka bisa menyebabkan angin bisa keluar.
untuk ban yang tubeless. Terus seandainya ban itu biasanya kan kadang kita ada ukuran. Nah, ukuran apa yang kita cari mungkin ada bersamaan. Jadi di antara ban itu kadang ada ukuran seumpamanya seperti ini. Ini adalah ukurannya 205 40 garing 40 R17 Z17 ZR 17 ini tipe saja 84 WSL, ini tipe dari batikan dari ini Kembang. cara bacanya itu bagaimana ini? Cara bacanya 205 40 17 saja. 17 yang belakang ini nggak usah. Nah, ini menandakan ring 17. Ring 17. Ini menandakan tipe lebar. Lebarnya itu 205. Lebar dari 8. 205 ya. Oh, 205. Kalau yang 40 ini ketinggian. Tinggi bannya. Tinggi bannya, ketebalan bannya. Jadi tebalnya 40, lebarnya 205. Ringnya ini 17. Saya ingin menanyakan kalau tahu tahun pembuatan itu di bagian Biasanya di semua ban itu, ban lama, ban baru mesti ada tahun untuk pembuatan. Tahun pembuatan sendiri biasanya kodenya ada di lingkaran kecil. Hanya berbeda-beda cara penulisannya. misalnya Kita ini secara gampang aja kita baca di belakang akhir. Ya, di belakang akhir ini kalau ini kodenya 18, berarti tahun pembuatannya 2018. Biasanya kalau yang di depan ini 29 ini minggu. Oh, minggu keberapa? Minggu ke-29 tahun 2018. Itu seperti Biasanya itu. 4 angka ya biasanya. 4 angka, semuanya rata-rata 4 angka. Hanya berbeda kalau GT mungkin di sini ada kode E, kode apa itu. Itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi tahun adalah ini belakangnya tahun ini 2 angka di belakang. Itu tahun ini nomor kedua adalah minggu pembuatan. Itu kalau untuk tahun dari ban sendiri. Terus sesuai kebutuhan, kalau kita memilih ban atau di ban itu kita harus tahu ban apa yang kita beli. Seandainya ban mobil penumpang atau mobil muatan. Berarti beda ya? Berbeda. Jangan asal kita beli ban. ban. Kalau beli ban, memang kita harus tahu sesuai kebutuhan kita. Jangan kita beli ban penumpang tapi dipakai untuk muatan. Nanti akan kenyamanan atau Satu, kenyamanan ban itu terlalu lentur. 2, kekuatannya berbeda. Karena biasanya kalau untuk mobil penumpang itu tidak disertakan ply. Ply itu seperti apa? Ply itu kalau ini sendiri mobil muatan, mobil penumpang. Jadi kalau mobil penumpang itu tidak ada kodenya. Ini baru bannya ini ya? Yang ini baru. Yang ini baru, ini ring 12 biasanya untuk seri atau mobil sedan-sedan itu seperti Civic yang lama-lama itu. Kalau di mobil penumpang ini hanya batas ini saja. 155 12 atau 512 atau 175 per 20 70 12. Ada belakangnya. Ada belakangnya. Kalau untuk mobil muatan itu biasa disertakan di bawahnya sini. Ini ada kode umpamanya 8 PR fly racing. Kalau 8 fly itu berarti ada tambahan benang, juga ada tambahan kawat untuk kekuatan dengan muatan yang ditekan itu dia ada tambahan kawat atau benang. Kalau fly racing, fly itu berarti tambahan benang lagi. Dan ada sap-sapannya lagi. Jadi lebih nyaman kalau untuk mobil muatan pakai yang khusus muatan, jangan dibolak-balik. Biasanya harganya antara ban yang penumpang dengan muatan itu mahal mana itu, Pak? Biasanya ya pasti mahal yang muatan. Karena yang masalah muatan satu ya pembuatannya berbeda, desainnya lebih tebal, terus dindingnya ini lebih kokoh, lapaknya juga lebih keras untuk yang muatan. Kalau yang penumpang dindingnya agak lembek, kentur, penanya juga nggak terlalu keras yang muatan. Untuk tahun pembuatan ban baru tetap saja. Jadi kadar maksimal pembelian ban baru itu biasanya ada ban baru yang murah harganya. Kita jangan tertipu. Misalnya setahu saya harga ban untuk
bannya seumpamanya 450 Ya. secara umum, Global. dia bisa jual 350. Kita jangan terkecoh oleh harga yang murah. Biasanya itu sudah lewat dari berapa tahun? Nah, kadaluarsanya itu Tinggal- maksimal 5 tahun maksimal. Tapi Dari dijual apa dipakai? dari mulai diterbitkan, dikeluarkan seperti tahunnya lah. Misalnya 2018. Ya, ini seperti tahun ini 2021 nih. Nanti 2026. Nah, 2026 ini karetnya ini sudah keras. Karetnya ini. Jadi kalau 3 tahun ke atas sudah mulai pengerasan karet. Karena nggak dipakai, berbeda dengan ban bekas. Ban bekas itu nggak apa-apa sampai 8 tahun. Yang penting sudah terpakai. Oh, berarti kalau dari baru itu Ya, 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Tapi kalau dari baru dipakai setahun terus nggak dipakai itu bisa 8 Berbeda. tahun. Itu sudah termasuk kemasukan angin, jadi tingkat kelenturan ban ini sudah berbeda antara baru dengan bekas. Jadi kita beli baru terus dipakai baru seminggu, terus kita mobil nggak dipakai lama, setahun ini dongkrok, itu enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting jangan hujan, jangan kena terik panas, Panas matahari. hujan. Itu pengaruh juga nanti akan retak-retak. Ya, jangan tertipu untuk beli ban yang murah, harganya separuh harga ataupun biasanya 4,5 ini jual 300. Ya memang murah, tapi nanti kondisinya tidak tahu, kita pakai 2 bulan 3 bulan bisa retak, pecah. Apalagi sekarang ini kan mungkin musim hujan ya, jalan ini kan banyak lubang. Nah itu kendalanya, ataupun pas di jalan tol panjang kayak tol Trans itu kan jalannya jalan pakai cor-coran. Cocoran itu. Itu juga berbahaya kalau untuk ban-ban tua biasanya. Berarti kalau dalam keadaan jalan tol kecepatan yang seperti itu sebaiknya bannya itu Ban yang muda, ban yang muda, jangan yang asal ban. jangan yang asal ban ini. Berarti ya, meletus ban itu perhatian. memang Meletus ban itu karena kondisi tekanan panas. Jadi perbedaan ban itu ada yang pakai nitrogen, ada yang pakai Oh, ya. biasa. Itu juga mempengaruhi. kalau nitrogen Kalau nitrogen karena dia itu kan kedap udara atau nol dari air, maka dia tekanannya akan standar meskipun dalam kondisi panas ban ini. Tapi kalau pakai oksigen karena itu ada unsur air, maka tekanan itu bisa bertambah. Contohnya semuanya dari tadinya 35, ya standarnya di pompa itu 35 dari Jogja ke Jakarta. Itu di tengah jalan ini sudah bertambah, bisa 40, bisa 0,5 tambahnya. Tapi Itu kalau- karena pakai oksigen ya, angin biasa gitu. Biasa. Karena posisi air atau embun yang di dalam ini menguap, jadi menambah tekanan ban. Makanya kalau untuk di jalan tol itu ya harus benar-benar periksa kondisi ban itu, jangan sampai terlalu lama. kalau seandainya ini Pak Husen Ya. nah, ya karena mungkin masyarakat juga mau membeli, wah ini bannya masih tebel Ya. tahunnya misalnya lama. Nah, untuk kecepatan itu ya biar lebih misalnya tidak mengurangi resiko di jalan, karena ya mungkin karena dadaan dia mau harus ganti ban, tidak punya uang dulu, jadi dipaksa pelan-pelan bannya walaupun sudah tahu sudah tua. Nah itu dengan menyarankan maksimal kecepatan berapa itu Pak Ustaz? Kalau itu untuk ban yang kita pakai ban second Ya, itu ya pilihannya dari awal tadi kita harus mengetahui kondisi ban kita ketika mau jalan. Kalau kondisi ban kita memang mungkin lama tapi tidak terlalu kering, artinya nggak retak-retak, itu standar saja biasa. nggak Tapi masalah. kalau ban kita sudah mengalami retak-retak, Namanya cacat lah. cacat, artinya itu bahaya ketika tekanan naik di jalan tol panas, kondisi ban panas, tekanan ban ini naik, makanya banyak pecah ban itu karena kondisi satu ban kurang fit, artinya ada retak-retak, terus kondisi di jalan panas kena tekanan cor-coran ataupun aspal panas, kecepatan tinggi, itu bisa jadikan ban itu pecah oleh itu. Berarti maksud yang saya tanyakan tadi itu
kecepatan rendah itu bisa pecah juga misalnya ban ini atau Bisa. tidak? Oh tetap bisa. Tetap bisa aja. Berhenti pun bisa pecah juga ya. Bisa pecah karena memang kondisi iya, ban iya. tidak Berarti tidak harus dengan kecepatan tinggi. tidak pengaruh. Kalau kecepatan tinggi kita harus teliti di bannya, jangan sampai retak-retak itu aja. Kalau untuk bannya, terus ada lagi tandanya kita memang dananya minim ini. Iya. Terus kita pengen beli ban second, tadi kan sudah untuk lihat kondisinya. Sekarang ada lagi memang ban yang mungkin lagi rame, bannya tebal, cuman memang ada cacat, terusan ada yang dipres. Kalau yang nakal mungkin di lay, itu yang membahayakan. Jadi memang saya juga pernah melihat ataupun pernah ditawarin ban yang kondisi seperti itu. Kalau lihat kondisi ban bisa 70, 80, 90%. Tapi harganya murah. Tapi karena saya memang sudah tahu ban, jadi nggak usah ini, sudah lihat, oh ini berarti ini ada cacatnya, seperti itu aja, pasti ada cacatnya. Kalau masyarakat masih belum tahu, biasanya ada cacat itu di samping sini. Itu kalau cacatnya sampai tembus, kita bisa lihat dari sini. Nah, Dari dalam ini ya. dari dalam sini, seperti ini, sumpamanya cacat. Nah, Oh, iya. ini ada cacat ini ada cacat, bisa tembus keluar. Nah, bisa tembus keluar ini biasanya kalau untuk penjual itu dipres. Kalau dipres itu masih nyaman saja. Dipres ulang, ada khusus di tempat pres ulang itu nanti dikerok, dijahit lagi. Kekuatannya sama dengan samping-sampingnya atau Kekuatannya tentu berbeda dalam balancing. Karena sudah tidak bisa dibalan, jadi tetap saja berbeda karena sudah ada bandul gitu ya. Jadi sudah nggak bisa dibalan. tetap kurang nyaman ya. Kalau untuk jarak jauh sebaiknya jangan pakai itu, karena masak manual dengan pabrik itu berbeda. Harus pakai, penting kalau memang ada itu untuk nyaman dikasih ban dalam. Kasih ban dalam itu lebih nyaman, jadi double kekuatan. Jadi nggak tertumpu pada pres-presan itu. Iya. Kondisi mobil juga ibaratnya ketika bannya sudah dipres itu berbeda di setirnya. Terus seandainya ini masalah ban itu kan ada 4. Ada 4 itu seandainya ini kok saya melihat kok ban itu ada yang miring, miring kondisinya miring sebelah atau bagaimana itu. Itu kan padahal baru beli terus miring itu kan ya beli lagi sayang gitu loh. Ya. Tipsnya bagaimana itu Pak Hussein? Jadi kalau untuk perawatan ban itu biar termakan, biar rata. Satu, ketika kita beli ban baru itu pertama dibalan. Setelah kita pasang itu dibalan dulu. Artinya dibalan itu biar perputaran ban ini rata. Dari keempat-empatnya. Karena kadang samping ban ini ketika dipasang bisa nggak rata. Di list ini bisa ada yang naik, ada yang turun, itu menandakan ban tidak rata. Dan ketika dibalan itu bisa kelihatan dari ban, bisa kelihatan dari pelek. Di putarannya itu biar Putarannya. Terus ketika kita beli ban baru itu sebaiknya di sporing kaki-kakinya, di setelkan sporing lagi. Yang bagus ya pakai komputer, artinya nanti bisa di roll lagi kanan kiri, dan itu bisa sama nggak makan sebelah kanan atau kiri. Kalau kita makan sebelah kanan itu berarti memang kondisi bannya injaknya sebelah kanan. Kalau makan sebelah kiri berarti posisinya nginjaknya sebelah kiri, akhirnya yang habis. Istilahnya bannya itu memang miring gini, yang diangkat itu miring Kalau gini. diangkat itu memang posisinya miring, jadi nggak bisa napak secara utuh kena rata, enggak. Makanya ban itu bisa habis sebelah kanan atau sebelah kiri, itu karena pengaruh dari tidak sporing atau dari kaki-kaki. Berarti kita mau ganti ban, terutama yang depan ya, itu harus di sporing dulu. Sebaiknya. Kasihan sayang bannya nanti baru dipakai sudah miring tidak nyaman lagi. Iya. Padahal 500.000 kalau jual 1 juta kan. Ada lagi seandainya ban itu posisinya habisnya nggak rata, kan ada gelombang itu bergelombang. Itu biasa hampir 80% itu karena shock breaker. Shock breakernya mati atau shock breaker kurang mati. normal. Jadi itu bisa menjadikan ban ini habisnya bergelombang. Itu pengaruhnya dari ban.
Kalau hanya miring, halus itu karena sporing. Tapi kalau bergelombang itu berarti ada kelainan di shock bezel. Ya rata-rata yang saya lihat itu mobil ya mungkin karena minimnya di kantong jadi belum sempat, tapi sebaiknya lebih bagus tetap dua itu tadi disiapkan dulu, jangan sampai kita belum sporing belum Ya, khususnya beli ban baru. Karena ban bekas juga kalau dibalan kadang sudah tidak mau. Tidak kalau ban bekas. Tapi kalau sudah sporing di balancing sudah nyaman. Sudah nyaman. Sama shock bezelnya dilihat. Nah, kalau sudah mati itu kalau dipaksakan ya memang nanti mobil tidak nyaman. Kasihan ya bannya. Banyak gelombang. Mending ban bekas saja yang ini karena shock bezel mungkin agak mahal atau itu kan mahal. Jadi kalau kebutuhannya memang ada yang lain terusan dananya minim ya karena ban ini faktor utama kita jalan pakai ban. Kalau shock bezel kan nanti jadi ya dari pakai ban second aja utama. Tapi ya tipsnya seperti itu tadi. Harganya itu berapa itu Pak Ustadz? Misalnya dari harga baru, harga ban second itu? Kalau ban second ini memang tidak bisa ada ketentuan dari harga kisaran berapa, kisaran saja karena memang kondisi lihat kondisi. Seandainya ban itu kondisi dari mulai atas ya, umpamanya 70 sampai 90%. Ketika harga ban barunya itu seumpama 600 gitu ya, berarti kisarannya ini separuh harga saja. Separuh harga 300-an. Berarti kalau bisa itu dari 90% itu kan hampir mirip seperti baru, paling dipakai sebulan lama. Biasanya orang-orang yang kaya itu misalnya ganti ban. Jadi beli mobil baru ternyata kok nggak suka ganti pelek, ganti ban. Nah, ban secondnya yang second rezekinya jenengan bisa mendapatkan harga. Terus dia jualnya berapa itu Pak Ustadz? Kalau dia mobil baru tukar tambah atau dia beli? Biasanya kalau orang ganti tukar baru ataupun pelek baru itu dipotong dari harga bannya. Umpamanya pembelian sampai 3 juta seumpamanya 3 juta. Terus kita taksir. Nah, pelek sama ban atau bannya ini bisa kita jual berapa? Oh, begitu. Bukan kita beli berapa, kita jual berapa. Misalnya 300 tadi ya. Ya, kita sepelengkan dulu, kita semuanya bisa jual 300, ya udah kita beli 200 masih mau. Jadi nanti dipotong dari harga ban baru. Seperti itu. Mau pemotongan ban. Nah, di bengkel Topone jenengan itu ada apa yang ready itu Pak Ustadz? Ban saja atau ada lain? Kebetulan saat ini karena memang dananya minim jadi hanya ban saja. Ban saja. Ban sama perlengkapan. Perlengkapan artinya bukaan ban itu. Bukan pengaruh, itu pengaruh. Kalau buka secara manual akan membuat luka ya. Buat luka di sini dan kadang ban ini sudah agak jual-jual itu juga pengaruh jelas. Tapi kalau untuk mesin ya insya Allah itu bisa 100% bisa turun. Mengurangi resiko luka. Mengurangi resiko luka di ban itu. Kalau tokonya Pak Husen itu bengkel buka jam berapa dari jam berapa ini? Kalau dulu 24 jam. Dulu 24 jam. Ya. Sekarang ini karena kondisi sudah umur sudah. Dari pengaruh hanya jam 7 sampai jam 5 saja. 7 sampai jam 5 sore. Tapi seandainya ada yang telepon kebetulan kondisinya malam itu kita masih melek ya tidak apa-apa. Bukan karena rumahnya baru nih Pak Husen. Enggak. Kalau di sini saja enggak. Ini saya lihat rumahnya baru ini. Ya, alhamdulillah memang usaha dari sini. Dari ban. Jadi usaha apapun kalau kita memang mensyukuri nikmat ya insya Allah ada lebihan gitulah. Ini terima kasih Pak Husen. Satu lagi, ini nomor HP Pak Husen berapa? Bisa disebutkan mungkin nanti bila teman atau penonton itu ada yang di sekitaran Sanggeran. Iya, kalau untuk kebutuhan ban ya ini bisa datang di Midori Ban. Alamatnya itu dari daerah Sanggerahan, Jalan Jogja Solo.
kilometer 19 pas tikungan. Oh, pas Nah, tikungan. pas Ya. tikungan itu. Nomor HP-nya 0852 2050 9102. Bisa via WhatsApp. Bisa seperti itu. Oke, itu saja Pak Husen. Semoga sukses. Ya. Nah, terima kasih ilmunya. Nanti kalau saya bingung saya tanya ataupun penonton ada yang bingung nanti biar tanya-tanya dengan ahlinya ban. Siap. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.